Namun pada suatu hari, keadaan berubah ketika Agus mulai menempati atap plafon yang sama dengan John untuk tempat dia beristirahat. Awalnya Agus mencari tempat untuk dirinya, namun ketika menemukan tempat yang biasanya John gunakan, Agus merasa nyaman di sana. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2022, warga kota Pontianak, Kalimantan Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang sudah membusuk dan dipenuhi oleh belatung di plafon salah satu kios pasar. Pria tersebut rupanya meninggal dunia akibat dihabisi oleh rekan kerjanya sendiri. Semua ini bisa terjadi cuma gara-gara rekannya tersebut merasa kesal lapak tempat dia tidur dipakai oleh korban. Akibat kejadian sepele ini justru berujung pada sebuah kejadian yang benar-benar tragis. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pria di Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat, tersangka nyawa korban karena kesal lapak yang biasa ia gunakan untuk tidur ditempati oleh korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, tepatnya di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, hiduplah seorang pria bernama Agus Leo Chandra atau yang biasa disapa dengan panggilan Agus. Pada saat itu Agus sudah berusia 33 tahun. Di usianya tersebut, Agus dikenal sebagai sosok pria yang pekerja keras, meskipun kehidupan Agus jauh dari kata berkecukupan. Namun tidak diketahui secara detail bagaimana latar belakang keluarga Agus, apakah sudah menikah dan berkeluarga atau justru masih hidup seorang diri. Namun yang pasti, kesehariannya diisi dengan kerja keras untuk menghidupi dirinya dan jika memungkinkan, mengirimkan sedikit uang untuk keluarganya. Sehari-harinya Agus bekerja sebagai buruh angkut di Pasar Flamboyan, pasar terbesar dan paling ramai di kota Pontianak Selatan. Di pasar tersebut dia membantu memindahkan karung, peti, dan berbagai barang dagangan dari truk ke kios-kios pedagang. Upahnya tidak menentu, tergantung pada jumlah muatan dan kemurahan hati para pedagang. Di tengah kerasnya kehidupan kota tersebut, Agus memilih bertahan dengan pekerjaan itu. Bagi Agus, apapun akan dia lakukan, yang penting sehari-harinya dia dapat menghidupi dirinya. Lalu dikarenakan letak Pasar Flamboyan cukup jauh dari desanya, Agus sering tidak pulang ke rumah. Dia lebih memilih untuk beristirahat di atas plafon kios, yaitu sebuah area datar di atap kios, yang mana plafon di kios-kios tersebut memang sering digunakan para buruh dan pekerja kebersihan sebagai tempat tidur sementara mereka. Atap plafon itu bukanlah tempat yang nyaman, debu panas dan suara bising pasar menjadi teman beristirahat mereka. Namun bagi Agus dan rekan-rekannya, tempat itu cukup untuk sekedar berbaring melepas lelah setelah seharian bekerja. Selain Agus, ada juga seorang pria yang sama-sama bekerja sebagai buruh angkut di Pasar Flamboyan. Pria tersebut bernama John. Pada saat itu John berusia 45 tahun. John berasal dari Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. John hidup di dalam kesederhanaan yang sama seperti Agus. Di pasar tersebut, dia tidak hanya bekerja sebagai buruh angkut, tetapi juga melakukan pekerjaan lain, seperti mengangkut sampah, membersihkan kios, hingga menjadi pekerja serabutan. Hidupnya berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, tergantung siapa yang mau membayarnya. Dari informasi yang aku baca, tidak dijelaskan secara detail apakah John sudah menikah atau berkeluarga. Namun diketahui sehari-harinya, John hidup sendirian di pasar tersebut karena lokasi tempat tinggalnya cukup jauh dari tempatnya bekerja. Dan John sehari-hari tinggal di plafon di salah satu kios yang berada di Blok E48. John ini sudah cukup lama menempati tempat tersebut. Disitulah dia menyimpan beberapa barang pribadi. Tempatnya itu menjadi satu-satunya tempat yang dia anggap sebagai rumah. Setiap ingin beristirahat di siang hari atau ketika malam setelah pasar mulai sepi, John naik perlahan ke atas plafon untuk merebahkan tubuhnya yang sedang letih. Di tempat itulah
Dia beristirahat dari kerasnya hidup dan sejenak melupakan dunia yang tidak memberikan banyak ruang bagi orang kecil seperti dia. Sama seperti Agus dan John, banyak buruh pasar dan pekerja kebersihan di pasar Flamboyan yang menjalani hidup dengan penuh keterbatasan. Kerasnya hidup di kota membuat sebagian dari mereka tidak mampu menyewa kamar kos atau kontrakan, yang mana akhirnya area atap plafon menjadi tempat beristirahat mereka. Di antara tumpukan kardus dan bau khas pasar, para buruh ini menjadikan atas plafon kios sebagai rumah-rumah kecil sementara mereka. Kardus bekas menjadi alas tidur dan jaket lusuh menjadi selimut. Meski sederhana dan jauh dari kata layak, tempat itu adalah satu-satunya ruang di mana mereka bisa beristirahat setelah seharian bekerja mengangkut barang-barang berat. Namun pada suatu hari, keadaan berubah ketika Agus mulai menempati atap plafon yang sama dengan John untuk tempat dia beristirahat. Awalnya Agus mencari tempat untuk dirinya, namun ketika menemukan tempat yang biasanya John gunakan, Agus merasa nyaman di sana. Agus tidak mengetahui bahwa tempat tersebut ternyata milik orang lain. Ketika John mengetahui tempatnya mulai ditempati oleh Agus, dia hanya menatap tanpa berkata banyak. Namun malam demi malam berlalu dan Agus tetap tidur di tempat itu tanpa izin. Rasanya John tidak terima. Dia mulai kesal dengan hal itu. Baginya lapak itu adalah miliknya, tempat ternyaman untuk dia tidur. Dia telah lebih dulu tinggal di sana, menjaga dan membersihkannya, bahkan menyimpan barang-barangnya di sudut plafon itu. Lalu pada akhirnya karena saking tidak tahan, John pun menegur Agus dengan nada kesal, meminta agar Agus mencari tempat lain. Namun teguran itu tidak dihiraukan. Agus hanya terdiam, lalu melanjutkan tidurnya seolah tidak terjadi apa-apa. Bagi Agus, mungkin hal itu bukanlah masalah besar, karena semua buruh di pasar saling berbagi tempat untuk sekedar beristirahat. Namun bagi John, yang hidup sendirian dan menganggap plafon itu adalah satu-satunya ruang miliknya yang paling nyaman, sikap Agus terasa seperti bentuk penghinaan untuknya. Memang agak sedikit aneh ya sobat, tidak relate dengan kehidupan kita. Namun inilah kehidupan orang kecil. Mereka menganggap sebuah tempat yang nyaman adalah sebuah hal yang sangat berharga di dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, rasa tersinggung dan sakit hati mulai tumbuh menjadi dendam. John merasa diremehkan oleh seseorang yang lebih muda darinya. Seseorang yang seharusnya menghormatinya sebagai sesama pekerja yang lebih senior. Di mata John, Agus bukan hanya mengambil tempat tidurnya, tapi juga mengambil harga dirinya sebagai laki-laki yang sudah lama bertahan hidup dari kerasnya kehidupan pasar. Hari-hari berikutnya, suasana antara keduanya menjadi dingin. Mereka masih bekerja di area pasar yang sama, tapi tidak lagi saling menyapa. John menyimpan rasa marah di dalam diam. John tidak berani meluapkannya, tetapi juga tidak mampu melupakannya. Dalam kesepian dan kelelahan hidup, amarah itu berputar di kepalanya seperti bara kecil yang perlahan membakar hati. Kejadian itu bermula pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 13.30. Ketika itu para pedagang mulai beristirahat setelah setengah hari berdagang dan suara hiruk-pikuk pasar mulai berkurang. Hanya tersisa bunyi langkah orang lewat dan suara sayup kipas angin dari kios yang masih buka. Di tengah suasana siang yang terik di pasar tersebut, John duduk di sudut pasar dengan wajah yang murung. Sejak pagi, pikirannya tidak tenang. Hatinya masih diselimuti oleh amarah yang belum padam terhadap Agus, rekan sesama buruh yang dianggap sudah merampas tempat tidurnya. Di dalam hati kecilnya, John sebenarnya tahu kalau kemarahannya tidak masuk akal. Namun baginya plafon itu adalah satu-satunya tempat yang membuat dia merasa memiliki sesuatu. Ketika tempat itu ditempati oleh orang lain tanpa izin, egonya seolah diinjak-injak. Lalu dengan langkah perlahan, John mulai naik ke atas plafon kios blok E48, tempat yang selama ini menjadi rumahnya itu. Tangannya berpegangan pada tiang kayu, tubuhnya menegang karena amarah yang begitu dia tahan. Begitu kepalanya melampaui tepi plafon, matanya menangkap sosok Agus yang sedang tidur pulas, terlentang di atas lantai kayu yang berdebu, dengan tangan menutupi sebagian wajah. Nafas Agus terdengar pelan dan tenang, sama sekali tidak menyadari pandangan penuh kebencian yang menatapnya dari kejauhan. Melihat hal itu, emosi John seakan mendidih dalam pikirannya. Semua kejangkelan yang selama ini dia pendam seolah memuncak. Dia merasa diremehkan, dilangkahi, dan diambil haknya oleh seseorang yang bahkan lebih muda darinya. Kemarahan itu mulai berubah menjadi niat jahat dan dengan cepat dia turun dari plafon. Matanya liar mencari sesuatu, benda apapun yang bisa dia jadikan senjata. Pandangan John berhenti pada sebatang kayu bulat sepanjang 1 meter. Mungkin bekas pegangan peti atau gagang sapu yang tergeletak di antara tumpukan sampah di belakang kios. Dia mengambil kayu itu, menggenggamnya dengan sangat erat hingga urat dari tangannya menonjol. Wajahnya kaku, tatapannya kosong. Di benaknya hanya ada satu hal. Dia ingin menghukum Agus yang dianggap sudah merampas tempatnya. Lalu sekitar pukul 2 siang, John naik kembali ke plafon. Langkahnya pelan namun pasti, nafasnya berat dan tangannya gemetar. Di atas plafon, John melihat Agus masih tertidur pulas, tidak menyadari bahaya yang mengintainya.
Tanpa menegur Agus sedikit pun, dia tidak bicara sepatah kata. John langsung tiba-tiba mengayunkan kayu dengan sangat keras ke arah kepala Agus. Pukulan pertama mengenai tepat di bagian kening. Tubuh Agus tersentak, matanya terbuka, namun belum sempat berteriak. Pukulan kedua kembali mendarat di wajahnya. Cairan merah langsung menyembur deras dari luka di kepalanya yang robek, membasahi plafon. Nafasnya tersengal dan dalam keadaan setengah sadar, Agus mencoba mengangkat tangan tapi tidak sempat melakukan apa-apa. Dengan sisa tenaga yang ada, John menghujam bagian perut Agus, membuat tubuh itu terkulai lemah dan tidak lagi bisa bergerak. Yang terdengar hanyalah napas John yang memburu, berat bercampur dengan rasa panik yang tiba-tiba muncul setelah amarahnya reda. Dia memandangi tubuh Agus yang kini terbaring, tidak bernyawa di depannya. Mulut Agus mengeluarkan cairan merah, matanya terpejam kaku dan udara sekitar seakan berhenti berputar. Dalam sekejap, John tersadar bahwa dia baru saja mengambil nyawa seseorang, rekan sesama buruh yang pernah bekerja sama, memikul beban berat di pasar tersebut. Dengan langkah gemetar, John turun perlahan dari plafon. Dia menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang yang melihat. Dengan cepat dia membawa kayu pemukul itu dan berjalan menuju area belakang pasar, menelusuri lorong sempit di antara kios-kios yang mulai sepi. Di sana, dia membuang kayu yang masih terdapat bercak cairan merah ke dalam bak sampah sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Setelah itu dia hanya berdiri beberapa saat, nafasnya terengah, wajahnya kosong seolah tubuhnya tidak lagi punya tenaga. Namun, ketakutan tidak membuatnya melarikan diri. Dia memilih kembali ke rutinitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu beberapa hari kemudian, tidak pernah ada yang menyadari soal kepergian Agus. Pasar tetap ramai seperti biasa, para buruh bekerja, pedagang menawarkan barang dagangan mereka dan kehidupan berjalan sebagaimana semestinya. Ya, beginilah kenyataan ketika manusia miskin sebatang kara hilang dari kehidupan, tidak ada satupun yang mencari. Begitu kejamnya realita. Di saat itu, tidak ada juga yang menduga bahwa di atas plafon berdebu tersebut ada tubuh seorang buruh yang sudah terbujur kaku tanpa nyawa. Hingga pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, suasana pasar tiba-tiba mendadak gempar. Sekitar pukul 11.30, seorang pemilik kios yang ada di atas plafon tersebut mencium bau busuk yang menyengat dari langit-langit kiosnya. Awalnya dia mengira bau itu adalah bau sampah atau bau ikan busuk, tetapi setelah belatung mulai berjatuhan dari atap kios, kecurigaan pun semakin muncul. Dia memanggil-manggil beberapa buruh untuk naik ke atas plafon dan memeriksa sumber bau tersebut. Begitu mereka naik ke atapnya, mereka langsung dikejutkan oleh penemuan sebuah pemandangan yang mengerikan sekali. Sesosok mayat pria dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya terlentang, membusuk dan dipenuhi belatung. Mayat itu mengenakan baju merah bertuliskan green light dan celana pendek berwarna biru. Bau yang menyengat itu menyebar ke seluruh area pasar, tepatnya di blok E48. Warga yang mengetahui kejadian itu segera melapor kepada pihak berwenang. Tidak lama kemudian pihak kepolisian pun datang. Mereka kemudian melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad pria itu ke RSUD Dr. Sudarso, Pontianak untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan otopsi. Di rumah sakit, identitas pria itu belum bisa dipastikan karena kondisi jasad yang sudah membusuk dan wajah yang sudah tidak terlihat jelas. Namun pihak kepolisian menemukan beberapa petunjuk berupa pakaian dan barang pribadi dari jasad tersebut. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, datanglah seorang pria ke kantor polisi. Pria itu melaporkan bahwa abang kandungnya sudah hilang selama 5 hari dan tidak bisa dihubungi. Pelapor itu rupanya adalah adik dari Agus Leo Chandra, yang mana itu merupakan jenazah yang berada di atas plafon kios pasar Flamboyan, yaitu Agus. Pria tersebut mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan abangnya, Agus, pada tanggal 22 Desember, sehari sebelum kejadian. Dan sejak saat itu abangnya tidak memberi kabar lagi dan tidak pernah terlihat lagi di pasar tempatnya bekerja. Lalu, adiknya Agus itu pun diarahkan untuk pergi ke rumah sakit Sudarso untuk melihat jasad abangnya yang sudah ditemukan 1 hari sebelumnya. Sesampainya dia di rumah sakit, adik kandungnya ini melihat pakaian yang berada di sekitar jasad. Ketika dia melihat pakaian itu, dia langsung mengenali bahwa itu memang milik abangnya. Dia memastikan kepada petugas bahwa mayat tersebut memang benar adalah Agus, abang kandungnya. Lalu jasad Agus pun dimintai izin untuk diotopsi. Setelah mendapatkan izin dan menjalani otopsi, jasad Agus akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga. Penyerahan jasad pun berlangsung dengan suasana haru dan penuh duka. Beberapa anggota keluarga tampak menunduk, menahan tangis ketika petugas kepolisian memberikan penjelasan singkat tentang hasil pemeriksaan medis. Menurut hasil otopsi tim dokter forensik, di tubuh Agus ditemukan luka parah, tepatnya di bagian kepala dan perut. Luka di kepala disebabkan oleh benturan benda tumpul dengan sangat keras yang menimbulkan retakan pada tulang tengkorak bagian depan dan juga di atas alis. Sedangkan luka di perut menunjukkan jejak hantaman kuat yang menyebabkan patahnya tulang rusuk dan luka dalam di rongga perut.
Dari hasil tersebut, dokter menyimpulkan bahwa penyebab meninggalnya Agus adalah trauma berat di kepala dan perut akibat kekerasan benda tumpul. Hasil otopsi itu memperkuat dugaan pihak kepolisian bahwa Agus bukanlah kecelakaan atau mati wajar, melainkan ini ada pelakunya yang menghabisi nyawa Agus. Setelah jenazah Agus dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan dengan layak, pihak keluarga masih diliputi kesedihan yang mendalam. Warga sekitar juga turut berduka dan juga merinding, tidak menyangka bahwa kejadian ini bisa terjadi di antara mereka. Sementara itu, pihak kepolisian melanjutkan penyelidikan intensif. Mereka memeriksa saksi-saksi di lokasi, mengumpulkan bukti, dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar Blok E48. Dari hasil pemeriksaan, akhirnya terlihat di sana terekam ada seseorang yang naik ke plafon kios dan turun dari plafon tersebut pada hari kejadian. Sosok itu kemudian diketahui sebagai John, rekan sesama buruh yang sebelumnya ternyata sering tidur di plafon kios tersebut. Penyelidikan pun terus dikembangkan. Pihak kepolisian melacak keberadaan John hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, pihak kepolisian berhasil menangkap John di sekitar Jalan Banyuates yang tidak jauh dari lokasi pasar. Saat diinterogasi, John langsung mengakui semua perbuatannya dan menjelaskan motifnya dengan suara pelan. Pengakuan itu semakin memperjelas bahwa aksi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh John karena dendam pribadi akibat rebutan tempat tidur di atap plafon kios pasar. Berdasarkan pengakuannya dan bukti-bukti yang ada, John harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pihak kepolisian akhirnya menetapkan dia sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Kini John harus mendekam di balik jeruji besi. Tidak ada yang menyangka bahwa konflik kecil tentang tempat tidur di atas plafon kios akan berujung pada kejadian yang tidak diinginkan. Perasaan tersinggung yang tidak pernah diselesaikan dengan kata-kata malah berubah menjadi tindakan nekat yang merenggut nyawa, yang mana semuanya hanya berawal dari hal yang sepele dan berakhir dengan kehilangan yang tidak tergantikan. Itu dia sobat, kisah seorang buruh pasar yang dihabisi oleh rekan sesama buruhnya hanya karena masalah sepele. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.